Happy Sunday semuanya. Happy Sunday. Sebelum kita memulai ibadah, aku mau ajak teman-teman yang masih duduk di belakang buat maju, supaya teman-teman yang telat nanti nggak kesusahan untuk cari bangku ya. Aku juga mau remind kalian buat silent HP agar nggak mengganggu pada ibadah nanti ya. Dan kalau yang mau ke toilet terlebih dahulu, aku kasih 1-2 menit ya. Happy Sunday semuanya. Gimana keadaan kalian? Ada yang baik mungkin? Boleh angkat tangan yang baik? Oke, atau ada yang buruk mungkin? Ada yang habis remet atau gimana? Minggunya buruk lah. Oh, di tengah-tengah aja, Felin. Oke. Teman-teman, setiap hari Minggu ini kita berkumpul. Pertanyaannya, kita berkumpul karena apa sih? Dan dengan suasana seperti apa? Teman-teman, ingatlah bahwa setiap hari Minggu ini kita berkumpul di rumahnya, masuk ke halamannya untuk memuji ya. Nah, kalau kita ingin memuji Tuhan Yesus, tentunya kita menyampaikan dengan wajah yang gembira dan bersukacita. Maka itu, mari dengan berdiri, kita memuji Tuhan, bernyanyi dengan gembira, oh giranglah. Teman-teman, ibadah hari ini berlangsung atas pertolongan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai teman-teman sekalian. Dan bersertamu juga. Teman-teman dipersilahkan untuk duduk. Teman-teman, nama Yesus merupakan nama yang penuh kuasa, nama yang membawa pemulihan, pengharapan, keselamatan, serta damai sejahtera bagi kita semua. Namanya bukanlah nama yang asing bagi setiap dari kita. Sadarkah kita bahwa Tuhan selalu
selalu hadir di dalam keseharian kita. Mengubahkan hati, menyembuhkan yang terluka, dan menguatkan yang lemah. Kehadirannya selalu menghadirkan damai sejahtera di setiap hati dari kita. Maka mari bersama-sama dengan kesungguhan hati, pujilah namanya, karena namanya ya yang termulia. Yesus termulia.
Umat yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah kita berpikir betapa bingungnya murid-murid Tuhan Yesus saat mereka ditinggalnya? Dalam kehidupan seringkali kita mengambil langkah yang salah, kita kebingungan sampai kita menyakiti teman, menyakiti saudara, bahkan orang tua. Dan mungkin kita sampai menyakiti hati Tuhan Yesus. Orang-orang yang perlu bantuan tidak kita hiraukan. Berkata-kata dengan begitu saja tanpa memikirkan orang lain. Atau bahkan seringkali kita merasa hilang arah, bingung harus apa selanjutnya. Teman-teman, mari di kesempatan ini kita menghadap Tuhan. Kita mengaku seluruh dosa kita selama minggu ini. Kita meminta pertolongannya untuk membimbing kita kembali, memandu kita kembali agar kita dapat melangkah ke jalan yang benar kembali. Mari kita menghadapnya dengan kesungguhan hati sambil singer menyanyikan Tuhanku bila hati kawanku. Bapa di sorga, kami di sini menghadap-Mu. Kami ingin memohon ampunan-Mu atas segala dosa-dosa yang telah kami lakukan. Kami terkadang melupakan kehadiran-Mu dan justru takut melangkah di dalam kehidupan ini. Bapa, jika kami sampai menyakiti orang-orang di sekitar kami, tolonglah pulihkanlah hati mereka atas apa yang telah diperbuat oleh kami. Kami meminta pertolongan-Mu sekali lagi, pandulah kami di dalam kehidupan kami ke depannya. Kami bersungguh-sungguh di sini di depan-Mu ya Bapa, memohon seluruh pengampunan-Mu serta bimbingan-Mu. Amin. Teman-teman dipersilakan untuk bangkit berdiri. Untuk setiap kita yang sudah mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, mari dengarkanlah berita anugerah dari Yesaya 44 ayat 21 sampai 22 yang berbunyi, "Ingatlah semuanya ini, hai Yakub, sebab engkaulah hambaku, hai Israel. Aku telah membentuk engkau, engkaulah hambaku, hai Israel, engkau tidak akan kulupakan. Aku telah melenyapkan segala pelanggaran seperti kabut, segala dosamu seperti awan, kembalilah kepadaku, sebab aku telah menembus engkau." Bagi setiap kita yang telah menerima berita bahagia dan keselamatannya, mari nyanyikan puji-pujian karena Ia telah berfirman.
Teman-teman, kalian pernah gak sih merasa bingung atau gak tahu arah? Gak ada yang bantu ataupun tekanan luar, mulai dari orang tua, sosial media, bahkan teman-teman sendiri. Kalau aku sendiri sering banget ngalamin itu. Pada tahun ini aku bertempatan di kelas 11 semester 2 dan menuju ke kelas 12, di mana aku harus mulai mempersiapkan kuliah dan nilai-nilai nanti. Aku ini sering banget bingung dan pusing banget akan apa yang harus aku lakukan untuk melangkah ke depan. Banyak banget tekanan yang aku alamin di dalam hidup aku, mulai dari teman-teman aku sendiri, orang tua, dan juga dari diri aku sendiri. Hal itu sering kali membuat aku tersesat dan bingung. Aku perlu ngambil langkah kemana ini? Ke kanan atau ke kiri? Pilihan A atau pilihan B? Sama seperti murid-murid Tuhan Yesus, aku tidak bisa membayangkan betapa bingungnya mereka setelah mereka ditinggalkan oleh Tuhan Yesus, pemandu mereka, guru mereka. Namun teman-teman, Tuhan Yesus kembali. Ia tidak meninggalkan mereka begitu saja. Sama seperti dengan kita, Tuhan Yesus tidak mungkin meninggalkan kita dengan begitu saja, membiarkan kita menuju jalan-jalan yang tidak ada kepastiannya. Ia datang untuk membawa damai bagi kita dan menjadikan kita saksi-saksi Kristus. Mari teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati setiap dari kita agar kita mau dibimbing dan dipandu oleh firman-Nya. Biarkanlah Ia menyelidiki hati kita agar kita pun siap untuk mendengarkan firman-Nya.
Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Mari kita tundukkan kepala kita. Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk pagi hari ini. Kami dapat sama-sama berkumpul di tempat ini. Kami sama-sama dapat memuji Tuhan. Kami juga dapat bersama-sama mengakui setiap kesalahan kami. Dan kami juga tahu ada Tuhan yang terus mengampuni kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memberikan hikmat kepada kami. Biarlah melalui firman ini kami pun dapat dituntun jalannya, sehingga kami dapat berada di dalam jalannya Tuhan. Kiranya Tuhan yang membuka hati kami, sehingga hati kami pun mau dibentuk oleh firman-Mu. Kami serahkan waktu kami ke depan ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu saja. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya teman-teman, hari ini kita sama-sama akan membaca dan merenungkan dari Lukas pasal yang 24. Lukas 24 ayat 36 sampai 49. Lukas 24 ayat 36 sampai 49. Nanti kita bacanya secara bergantian ya, dimulai dari saya nanti ke ayat yang selanjutnya teman-teman, dan kita akan baca bergantian. Lukas 24 ayat 36. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan bakar. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, nabi-nabi dan Mazmur." Katanya kepada mereka, "Ada tertulis begini, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini." Ya, demikianlah yang akan sama-sama kita renungkan, berbahagialah yang kita terus membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, selamat pagi teman-teman remaja. Ya. Saya ingin membuka renungan ini dengan satu pertanyaan kayak gini. Boleh tampilin slide-nya? Oke, boleh di next? Kayaknya nih tidak bisa. Next, oke. Pertanyaan gini teman-teman, remaja sudah memiliki jati diri, benar atau salah? Siapa yang bilang benar? Kira-kira teman-teman tahu nggak jati diri teman-teman? Atau masih mencari?
Atau enggak kayak gini deh. Saya mau ngajak kita semua tuh 3 menit gitu ya. Jawab pertanyaan ini dan sharing ke temennya. Berdua-berdua aja. Pertanyaannya kayak gini. Next, boleh dibantu? Pertanyaannya adalah siapa kamu? Tapi teman-teman jawabnya jangan kayak gini. Kalau ditanya siapa kamu, jangan jawab nama, oke? Kalau belum kenal nggak apa-apa. Tapi kalau sudah kenal, jangan jawab nama. Jawabnya adalah kira-kira kalau teman-teman ditanya siapa, mungkin bisa jawabnya saya seorang pelajar dan sebagainya. Atau enggak teman-teman mau jadi apa gitu. Oke? Sharing berdua-berdua. Siapa diri kamu? Sebelumnya tanya dulu. Bro, sis, who are you? Oke? Tanya dulu baru dijawab. 2-3 menit kita tanya teman kita. Kira-kira siapa diri teman-teman? Sudah? Oke, 1 menit lagi ya. Sharing siapa, kalau ditanya siapa dia teman-teman, jawabannya apa? Oke, kita cukup ya sharingnya. Saya mau nanya, siapa yang jawabnya itu adalah seorang pelajar? Rata-rata jawabnya seorang pelajar. Ada yang mau jawab, saya identitasnya adalah seorang dokter? Nggak ada ya. Seorang guru? Nggak ada juga, kebanyakan pelajar. Nah teman-teman, saya mau ngajak kita semua kayak gini. Lihat nextnya. Kita perlu ingat. Betul kita semua adalah seperti itu. Tapi kita harus ingat, kita tuh punya jati diri gitu. Memang kita sedang mencari gitu ya. Ke depan saya mau ngapain, ke depan mau jadi apa, pekerjaannya untuk apa dan sebagainya. Tapi teman-teman harus ingat satu hal. Teman-teman ini punya jati diri gitu. Jati dirinya itu adalah sebagai saksi-saksi Tuhan. Jadi teman-teman jangan bingung tentang jati diri teman-teman. Kalau ditanya siapa, jawabannya aku adalah saksinya Tuhan. Betul teman-teman mungkin seorang pelajar, tapi kita perlu ingat juga kita adalah saksi-saksinya Tuhan. Dan saya itu memberikan gambar gitu ya. Memberikan gambar ada orang yang kayak gini. Ini tandanya apa? Sakit kepala. Tapi lebih tepatnya saya menggambarkan itu adalah orang yang lupa gitu. Kayak aduh lupa gitu ya. Seringkali kita lupa gitu bahwa identitas kita itu adalah saksinya Tuhan. Kita sering lupa bahwa kita itu adalah anaknya Tuhan. Ketika kita di sekolah, ya kita cuman bawanya adalah identitasnya sebagai seorang pelajar. Kalau misalkan di rumah, saya identitasnya sebagai anak. Kalau yang sudah bapak-bapak sebagai bapak dan sebagainya. Kita lupa bahwa identitas kita yang sesungguhnya, yang sejatinya adalah saksi-saksinya Tuhan. Dan nextnya adalah, dan ini juga dialami oleh para murid gitu. Para murid juga lupa bahwa dia adalah anaknya Tuhan dan dia lupa tentang apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Jadi selama di dalam hidupnya mereka bersama-sama dengan Yesus, Yesus udah kasih tahu berapa kali, berulang-ulang kali bahwa Yesus nantinya akan mati. Yesus nantinya akan bangkit kembali. Bahkan gak cuma di dalam
perjalanan Yesus doang. Di dalam perjanjian lama yang kita baca banyak gitu. Nubuatan tentang Yesus. Kalau kita lihat tadi ada di dalam kitab Musa, kitab nabi-nabi, bahkan kitab Mazmur pun ada mengatakan tentang Yesus yang mati dan Yesus yang bangkit. Mereka lupa, dan yang lebih kasihannya lagi adalah mereka ketika melihat Yesus, mereka bilang dia sebagai apa? Hantu. Jadi mereka udah lupa, bahkan teman-temannya pada saat itu kan sedang bercakap-cakap. Teman-teman yang lain kan sudah merasakan kebangkitannya Yesus, sudah melihat Yesus langsung, tapi mereka masih meragukannya gitu. Yang kalau minggu lalu ada ingat kita belajar dari siapa yang sudah melihat kebangkitan Yesus? Siapa? Nanti tanya Cigres ya. Ya, jadi kalau teman-teman ingat, ini tuh bukan yang pertama kali. Pertama kali Yesus menampakkan dirinya kepada Maria dan para ibu-ibu gitu ya. Jadi kabar tentang Yesus ini tidak hanya didengar pertama kali oleh mereka, tapi yang lain pun sudah mendengarnya gitu. Sudah mendengar tentang Yesus. Bahkan kalau di minggu lalu ada juga orang yang sedang pergi kemana? Ke Emmaus. Mereka sudah mendengarkan tentang kabar kebangkitan Yesus. Tapi ketika murid-murid ini melihat Yesus langsung, mereka lupa dan mereka menyangkanya itu hantu gitu ya. Mereka menyangka bahwa itu roh, bukan Yesus yang bangkit. Tapi teman-teman, di dalam kehidupan kita, kalau misalkan kita lupa gitu ya dengan Tuhan, kita pasti akan merasakan bimbang. Kita akan merasakan hidup kita tuh hampa gitu. Namun yang menariknya adalah Yesus melakukan demikian. Boleh bantu next ya? Yesus ini tetap mengasihi mereka. Setidaknya ada 4 hal yang dilakukan oleh mereka gitu. Pertama, Yesus memberitakan damai sejahtera. Mereka yang sedang bingung tentang Yesus kok bisa mati gitu ya. Padahal dia juru selamat. Tapi Yesus datang untuk menenangkan mereka, memberikan damai sejahtera kepada mereka. Bahkan Yesus meminta mereka untuk melihat dan meraba gitu. Di sini penting gitu ya, nggak cuma lihat tapi diraba. Kalau dilihat sekilas bisa kayak roh hantu bisa dilihat. Tapi kalau misalkan diraba itu kan menunjukkan bahwa memang gitu Yesus bangkit. Ada kebangkitan tubuh. Jadi Yesus menunjukkan bahwa Yesus benar-benar bangkit. Terus sampai di situ kira-kira murid-murid pada percaya atau enggak? Mereka masih butuh bukti lagi. Makanya Yesus memberikan lagi adalah Yesus meminta makan. Pertanyaan gini, kenapa sih Yesus meminta makan gitu ya? Kenapa enggak kasih mukjizat yang lain gitu? Nah teman-teman, ada peristiwa yang hangat gitu ketika Yesus makan bersama dengan murid-muridnya. Disitulah Yesus memberitahukan tentang dia akan mati dan dia juga akan bangkit. Momen makan ini menjadi momen yang dipakai Yesus untuk mengingatkan bagaimana mereka ini adalah orang-orang yang pernah dikasih tahu loh tentang kabar ini. Jadi Yesus membuat mereka tuh merecall kembali gitu. Merecall tentang apa yang sudah mereka alami bersama dengan Yesus. Dan terakhir Yesus ini mengajarkan tentang kitab suci. Ia kasih tahu di dalam kitab Musa, di dalam kitab nabi-nabi, dalam kitab Mazmur itu sudah dikasih tahu tentang juru selamat, tentang ada Yesus yang mati dan Yesus yang bangkit. Teman-teman kalau misalkan dipikirkan gitu ya, hal yang dilakukan Yesus ini menarik sekali. Pertama kayak gini, sakit gak sih kalau misalkan dilupain, gak dianggap, rasanya sakit gitu ya. Yesus
dilupakan gitu perkataannya. Bahkan Yesus dianggapnya hantu. Tapi Yesus menunjukkan kasihnya sampai 4 kali dia kasih bukti kepada murid-muridnya. Pertanyaannya adalah, kenapa Yesus mau berjuang sedemikian rupa? Yesus mau kasih tahu, mau kasih damai sejahtera. Yesus mau tunjukin tangannya gitu ya. Tunjukin raba. Tuhan Yesus juga meminta makanan supaya mereka teringat. Dan terakhir Yesus mengajarkan. Kenapa gitu Yesus perlu berupaya keras supaya mereka tuh percaya dengan kebangkitan Yesus. Untuk itu saya mau ngajak kita semua baca satu ayat ini. Nextnya kita baca sama-sama ya. Dari 1, 2, 3. 1 Korintus 15 ayat yang 17. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Ya jadi kenapa sih Yesus sampai segitunya gitu? 4 kali dia kasih bukti kepada murid-muridnya supaya mereka percaya. Karena kalau misalkan mereka nggak percaya kebangkitan gitu ya, mereka nggak tahu ada kebangkitan, dan mereka cuma nyangkanya adalah Yesus mati doang, berarti sia-sialah iman mereka gitu. Kalau misalkan Kristus nggak bangkit gitu, sia-sialah iman mereka. Karena Yesus bukan yang dijanjikan. Kalau misalkan Yesus cuma mati, nggak bangkit, berarti bukan Yesus sebagai penggenap yang dikatakan di dalam perjanjian lama. Jadi teman-teman, kebangkitan Yesus itu penting sekali gitu ya untuk iman kita, iman mereka. Yesus yang bangkit ini adalah Yesus yang dijanjikan. Yesus yang benar-benar bisa membawa kita kepada keselamatan. Yesus yang bisa menebus kita dari dosa. Dan nextnya adalah, teman-teman ingat makna ini. Nextnya adalah kebangkitan ini menjadi tanda gitu ya. Boleh dibantu? Next. Kebangkitan ini menjadi tanda kemenangan atas maut. Yesus telah mengalahkan musuh tersulit bagi kita. Jadi teman-teman, kalau misalkan kita tahu kita semua ini adalah manusia yang berdosa. Roma 3 ayat 23 dibilangkan semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan ada ingat Roma 6 ayat 23 isinya apa? Roma 6 ayat 23 isinya adalah yang baru ujian praktik agama siapa? Nah, biasanya ini keluar gitu ya. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Jadi teman-teman, ketika kita sebagai manusia berdosa, kita pasti akan mendapatkan maut. Kita pasti akan mendapatkan hukuman. Dan kita nggak bisa menyelesaikannya itu sendiri gitu ya. Kita mau seberjuang apapun, tetap aja kita ada di dalam maut. Kita ada di dalam neraka. Tanpa Yesus kita tuh nggak ada artinya. Contohnya kayak gini teman-teman. Saya sering banget gitu ya pakai perumpamaan ini. Kenapa sih kita itu nggak bisa menyelamatkan diri kita sendiri? Sekalipun kita berbuat baiknya itu banyak gitu. Sekalipun kita bisa memberikan 99% harta kita ke Tuhan, ke orang-orang, kita berbuat baik sana sini, terus kita cuma ngelakuin 1% dosa gitu ya, tetap aja nggak bakal bisa masuk surga. Butuh Tuhan. Contohnya misalkan kayak gini, bayangin ini air putih, air mineral gitu ya, terus saya kasih keringat saya masukin gitu, just 5 tetes aja. Kira-kira teman-teman bakal minum atau enggak? Enggak gitu ya. Oke, kalau misalkan enggak minum, saya tambahin deh biar enak. Saya tambahin nutrisari, saya tambahin yang manis-manis. Kira-kira tetap mau diminum? Kenapa enggak mau diminum? Hah? Kan enak loh nutrisari. Padahal tetesan saya tuh 5 tetes aja deh.
tapi nutrisarinya tuh banyak gitu. Pasti kita nggak akan mau minum karena air ini sudah kotor gitu. Sudah kotor dengan tetesan keringat saya. Nah teman-teman, ini menggambarkan gitu ya. Kenapa sih kita nggak mungkin bisa masuk ke dalam surga dengan perbuatan baik kita? Karena kita adalah seperti botol yang sudah tercemar gitu. Kalau misalkan sudah tercemar, ya namanya tercemar pasti akan tercemar gitu. Jadi mau ditambahin apapun, tetap aja minuman ini udah kotor, udah tercemar, dan teman-teman pasti nggak akan mau minum. Nah itu juga dengan keadaan di sorga. Sorga itu keadaannya kudus, suci. Bayangin kita yang manusia berdosa, berbuat baik sebaik apapun, dan cuman satu titik dosa aja, kita nggak bisa masuk karena kita adalah orang yang tercemar. Jadi kita nggak mungkin bisa masuk ke dalam kerajaan sorga dengan perbuatan baik kita. Oleh karena itu butuh yang namanya Yesus Kristus sebagai juru selamat. Yesus mati menggantikan kita. Yesus yang harusnya tidak kenapa-napa, tapi karena memikul dosa kita, dia rela mati di kayu salib. Tapi yang kabar baiknya adalah dia nggak cuma mati, tapi dia juga yang bangkit. Dia mengalahkan maut gitu ya, mengalahkan sesuatu yang kita sangat tidak bisa lakukan, dan Yesus saja yang bisa melakukannya. Dan inilah yang Yesus mau dialami oleh murid-murid. Murid-murid gak cuma tahu ada kematian, tapi murid-murid juga tahu ada kebangkitan, supaya iman mereka tidak sia-sia karena mereka tahu ada Yesus yang bangkit. Ada Yesus yang benar-benar hidup dan memberikan keselamatan. Dan nextnya adalah kayak gini. Yesus tuh juga ingin orang lain itu mendapatkan keselamatan juga. Yesus gak cuman beberapa orang, tapi Yesus memberitakan kabar baik ini kepada semua orang. Oleh karena itu Yesus itu memanggil kita untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Kalau teman-teman bayangin gitu ya, di luar sana banyak orang yang pengen masuk surga, tapi pekerjaan mereka adalah sia-sia gitu. Mereka berjuang mati-matian memberikan kebaikan, mereka berdoa dan sebagainya, tapi mereka tetap aja nggak bisa masuk surga karena mereka nggak kenal yang namanya Yesus Kristus. Jadi teman-teman bayangin gitu ya, mereka sudah bercucuran, tapi mereka tetap juga nggak selamat karena mereka nggak tahu tentang Yesus Kristus, dan mereka nggak percaya tentang adanya juru selamat. Sama gitu ya seperti saya ngasih minuman ini, saya mau tambahin apapun, nutrisari apapun yang enak dan sebagainya, teman-teman gak akan tetap mau minum gitu, karena ini sudah tercemar. Jadi mereka berupaya seapapun, mereka gak akan bisa masuk ke dalam kerajaan surga kalau tidak mengenal Yesus Kristus. Oleh karena itu Yesus ingin juga kita menjadi saksi, supaya mereka yang lain yang di luar kekristenan bisa mendengarkan kabar tentang keselamatan. Jadi teman-teman, marilah kita gitu ya menjadi saksi-saksinya Tuhan, supaya mereka bisa mendengarkan tentang kabar keselamatan, kabar tentang kabar baik yang mereka sendiri nggak bisa lakukan, tapi Yesus bisa melakukannya dengan kematian dan kebangkitannya. Nextnya adalah kayak gini teman-teman. Apa sih yang harus kita lakukan? Nextnya lagi, ada dua hal yang bisa kita lakukan ketika kita menjadi saksinya Yesus. Pertama itu adalah kita ingat melalui tindakan kita bisa menjadi saksinya Yesus. Yang kedua itu melalui perkataan kita. Pertama tentang tindakan kita harus mencerminkan tentang Tuhan Yesus. Contohnya apa? Misalkan kayak gini. Nyontek
kira-kira Tuhan Yesus bakal nyontek atau enggak? Enggak gitu ya. Tuhan Yesus bakal mencuri atau enggak? Enggak. Lakukanlah itu teman-teman. Di sekolah, dimanapun. Kalau misalkan ada dosa, kita tahu itu dosa, jangan lakuin gitu. Kita menyatakan tentang Tuhan kita melalui tindakan kita yang hidupnya itu benar dan tidak melakukan dosa. Yang kedua adalah tunjukkanlah kebaikan yang orang lain jarang lakukan. Contohnya kayak gini teman-teman. Di dalam kehidupannya Yesus gitu. Kita tahu kalau misalkan orang-orang yang istilahnya berzina gitu ya. Mereka akan diapain? Dilempari batu, betul. Tapi Yesus menyatakan kasihnya gitu. Yesus menyatakan kebaikan yang orang lain pun jarang atau tidak melakukannya. Jadi kita bisa melakukan dua hal itu. Yang pertama adalah tidak melakukan dosa. Yang kedua adalah melakukan kebaikan yang orang lain tuh jarang lakukan. Sehingga mereka melihat, wih, kok kamu bisa seperti itu ya? Kok kamu bisa melakukan ini, tidak dosa, tidak nyontek. Nah disitulah kita bisa membagikan bahwa ya aku ini adalah saksinya Tuhan, aku ini adalah pengikutnya Tuhan. Jadi mereka itu tertarik gitu, mereka jadi tahu tentang Yesus Kristus melalui tindakan kita. Yang kedua adalah melalui perkataan kita. Kita nggak cuma tindakan kita yang benar, tindakan kita yang kudus, tapi kita perlu juga untuk memberitakan melalui perkataan kita bahwa ada loh juru selamat yang memberikan keselamatan kepada semua orang dengan cuma-cuma. Anugerah Tuhan nyata untuk semua orang. Dan ada tentang Yesus yang mati dan Yesus yang bangkit, yang bisa mengalahkan maut. Jadi teman-teman, tindakan kita dan perkataan kita, marilah kita menjadi saksinya Tuhan. Oleh karena itu, saya mau ajak kita semua coba buka HP kita. Jangan buka WhatsApp, jangan buka Line, jangan buka yang lain, tapi buka notes, oke? Ini saya pernah kasih notesnya itu ke anak-anak Wambega, tapi saya mau kita semua melakukannya juga. Sudah buka notesnya? Notesnya adalah kayak gini. Teman-teman tulis gitu ya. Tulis di dalam lingkungan teman-teman dosa apa yang sering teman lakukan. Misalkan kayak gini. Oh, teman saya ini loh suka ngomong kata kasar. Nah, tulis. Jadi dosa apa yang mereka lakukan, tulis gitu. Gampang? Gampang banget gitu ya. Kalau misalkan di sekolah teman-teman yang suka nyontek, tulis gitu. Dosa apa yang mereka sering lakukan. Mungkin di sekolahnya ada yang suka ngebully, tulis gitu ya. Kira-kira dosa apa sih yang mereka sering lakukan. Sudah? Ingat ya, jangan buka WhatsApp, jangan buka Instagram, TikTok. Bukanya notesnya aja ya. Tulis dosa apa sih yang sering mereka lakukan. Kalau sudah, tulis di bawahnya lagi. Saya bertekad tidak melakukan dosa itu. Oke? Jadi teman-teman, cara kita menjadi saksi itu kita berbeda gitu ya dengan yang lain. Ketika semuanya nyontek, ya kita tunjukkan bahwa kita adalah muridnya Tuhan dengan cara tidak nyontek. Sehingga mereka tahu tentang kita, jati dirinya adalah sebagai saksinya Yesus. Setelah sudah menuliskan itu, saya bertekad untuk tidak melakukan dosa itu. Pertanyaan kedua yang teman-teman harus jawab adalah kayak gini. Kebaikan apa yang jarang mereka lakukan? Contohnya misalkan kayak gini. Di pagi hari ketemu teman atau ketemu guru, harusnya yang baiknya adalah memberikan salam gitu. Tapi mereka tidak memberikan salam, mereka jarang memberikan salam. Nah teman-teman tulis gitu ya, kira-kira kebaikan apa sih yang mereka jarang lakukan?
Atau enggak misalkan contoh lain, ketika misalkan contohnya gitu ya, punya makanan, sebaiknya adalah berbagi gitu ya. Misalkan baiknya adalah berbagi, tapi mereka jarang berbagi. Teman-teman tuliskan gitu. Jadi tadi yang pertama sudah tuliskan dosa yang mereka lakukan. Yang kedua adalah kebaikan yang jarang mereka lakukan. Sudah? Nah, kalau sudah tulis, teman-teman lakukanlah itu. Kalau misalkan ada, misalkan kemarin di dalam pembinaan saya contohnya gini. Kalau misalkan ada teman yang sendiri, teman yang merasakan dibully, ya harusnya kita sebagai muridnya Tuhan, saksinya Tuhan, kita menemani, kita peduli dengan orang itu. Lakukanlah itu teman-teman. Jadi apapun yang teman-teman tulis, teman-teman jangan langsung hapus, tapi doakanlah setiap hari supaya teman-teman bisa melakukan hal-hal itu, supaya kita semua bisa jadi saksinya Tuhan. Kita tidak melakukan dosa dan kita menjadi saksinya Tuhan dengan cara melakukan hal baik sehingga mereka tahu tentang kita adalah saksinya Tuhan. Dan yang kedua, kita mau coba sama-sama lakuin di sini. Dengan perkataan kita memberitakan tentang Yesus yang bangkit. Oleh karena itu, saya mau kita semua bangkit berdiri. Kita bilang kayak gini ya, kita latihan supaya kita tuh berani gitu. Yesus sudah bangkit, haleluya gitu ya, oke? 1, 2, 3. Yesus sudah bangkit, haleluya. Kurang kenceng loh, belum semuanya angkat tangannya gitu ya. 1, 2, 3. Yesus sudah bangkit, haleluya. Kita bilang 3 kali ya, habis ini kita sama-sama berdoa. 1, 2, 3. Yesus sudah bangkit, haleluya. Yesus sudah bangkit, haleluya. Yesus sudah bangkit, haleluya. Mari kita berdoa, kita tundukkan kepala kita. Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena kami tahu bahwa ada Tuhan yang memberikan keselamatan kepada kami. Melalui pembacaan ini, kami juga tahu bahwa Yesus enggak cuma mati, tapi ada Yesus juga yang bangkit. Yesus yang menang atas maut. Yesus menang dan mengatasi kesulitan yang dialami oleh manusia. Kami mengucap syukur ya Tuhan, ada Tuhan yang memberikan keselamatan itu dengan cuma-cuma. Tuhan menyatakan anugerah itu kepada kami. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami dapat memasuki kerajaan sorga. Tuhan, ketika kami mengalami keselamatan, biarlah Tuhan yang memberikan keberanian kepada kami, sehingga kami pun juga dapat menyatakan bahwa ada Yesus yang bangkit, sehingga mereka yang di luar sana juga dapat mendengar tentang kabar baik ini, kabar yang Tuhan berikan kepada kami terlebih dahulu. Biarlah Tuhan yang memberikan keberanian kepada kami di dalam mulut kami. Dan Tuhan, biarlah Tuhan juga yang menolong kami, memampukan kami, agar kami dapat menjadi saksinya Tuhan di dalam tindakan kami, di dalam keseharian kami, di dalam sekolah kami, lingkungan keluarga kami, pertemanan kami. Biarlah Tuhan yang terus menguatkan kami agar kami dapat tidak melakukan dosa, dan kami dapat menyatakan kasih-Nya Tuhan kepada orang-orang yang di sekitar kami. Tuhan, inilah kerinduan kami untuk menjadi saksi-saksi Tuhan di dalam dunia ini. Pakailah kami ya Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali teman. Oh, tetap bangkit berdiri ya. Oke, saya undang untuk bangkit berdiri kembali dengan sikap yang tegap. Dengan hikmat kepada Allah, mari kita menyatakan iman kita kepada Yesus Kristus. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara,
di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Teman-teman, sebentar lagi kita akan doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengumpulkan kami di sini dan memimpin jalan ibadah hari ini dari awal hingga pertengahan. Tuhan, sekarang kami akan mengangkat beberapa pokok doa ya Tuhan. Yang pertama, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berdoa agar pemerintahan di Indonesia dapat Tuhan berkati. Kiranya juga hanya Tuhan yang menuntun dan memimpin setiap pergerakan yang terjadi. Tuhan, kami juga berdoa untuk camp remaja yang nanti akan dilaksanakan pada Juni sampai Juli nanti. Yang sekarang ini dalam masa persiapan dan publikasi ya Tuhan. Kiranya Tuhan sertai setiap panitia yang melayani dan juga kiranya camp ini dapat menjangkau lebih banyak remaja. Biar kasih-Mu dapat diberitakan lebih luas lagi Tuhan. Tuhan, tak juga lupa kami mendoakan teman-teman kami yang sedang sakit atau dalam pergumulan, sehingga tidak dapat hadir hari ini. Kiranya hanya Tuhan sajalah yang dapat menyembuhkan mereka lewat obat atau perawatan yang mereka dapatkan. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk teman remaja kami yang berulang tahun di minggu-minggu ini. Semoga mereka menjadi pribadi yang terus bertumbuh di dalam-Mu Tuhan. Tuhan, inilah segenap doa kami. Hanya kepada mula kami berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Teman-teman yang belum mendapat amplop persembahan, boleh angkat tangan agar dibantu oleh Asyaf. Teman-teman, mari kita mempersiapkan persembahan kita dan mendasari pemberian kita dari firman Tuhan yang diambil dari 1 Tawarik 29 ayat 14 yang berbunyi, sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab dari mula segala-galanya dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Mari kita berikan yang terbaik untuk kemuliaan-Nya. Kasih
kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, kami menghadap kepadamu di sini untuk berterima kasih telah membimbing kami setengah kebaktian ini. Kami sekarang di depanmu ini memberikan persembahan yang terbaik bagimu untuk kemuliaanmu serta memperluas kerajaanmu. Semoga persembahan ini dapat menjadi berkat bagi sesama dan berkat bagimu. Terima kasih Tuhan, demikian doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, ada hal yang ngena secara pribadi dari khotbah Koniko tadi, yaitu kita tuh sering sekali lupa bahwa Tuhan tuh udah mati dan bangkit untuk kehidupan kita. Sampai-sampai kita bingung arah dan gak tahu ke depannya harus gimana. Sama seperti murid-murid Tuhan Yesus. Mereka lupa bahwa mereka telah diberitahu bahwa ia akan bangkit dari kematiannya. Teman-teman, satu poin lagi yang ingin aku sampaikan dari khotbah Koniko mungkin bahwa kita tuh sering sekali lupa akan keselamatan Kristus yang telah ia berikan sehingga kita terkadang bisa dibilang tidak bisa melihat saksi-saksi Kristus di teman-teman kita seperti teman yang ingin menolong kita tapi kita malah tidak melihatnya. Aku mau ajak teman-teman juga untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Karena Tuhan Yesus telah bangkit. Dan karena ia telah bangkit, membawa damai kesejahteraan bagi kita dan menjadikan kita saksi-saksinya, janganlah kita takut untuk melangkah ke hari esok, karena ia telah hidup. Mari kita nyanyikan sambil bertepuk tangan.
kita pulang dan menjadi saksi-saksinya Tuhan dan memberitakan kabar baik kepada semua orang, dan Tuhan yang akan memberkati kita. Tuhan yang terus akan berjalan di depan kita, yang akan memimpin kita semua sehingga kita tahu kemana kita akan melangkah. Tuhan juga yang akan berjalan di samping kiri dan kanan kita, yang akan terus menjagai langkah kita semua sehingga langkah kita tetap berada di jalannya Tuhan. Dan Tuhan juga yang akan berjalan di belakang kita, yang akan terus memberikan kekuatan, dorongan ketika kita semua sedang lelah. Tuhan juga yang akan berjalan di atas kita, yang akan tahu setiap kebutuhan kita dan mencukupkan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Because He Lives sekali lagi. How sweet it is to hold a newborn baby. How sweet to hold a newborn baby and feel the pride and joy it brings. But greater still, the calm assurance this child can face uncertain days because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future. And life is worth the living just because He lives. And life is worth the living just because He Teman-teman, ibadah minggu ini telah selesai. Teman-teman diundang untuk ikut ibadah KR minggu depan di jam 8.30 di ruangan yang sama. Teman-teman dipersilakan untuk duduk dan bersaat teduh. Happy Sunday teman-teman. Warta Lisan 11 Mei 2025. Welcome to KR Pernias buat teman-teman yang baru datang. Jangan lupa juga follow IG, YouTube, TikTok KR Pernias. Tema kebaktian 11 Mei 2025, Witness of God yang dibawakan oleh
Konikolas. Terus minggu depan tanggal 18 Mei 2025 temanya The Fearful Doubt dibawakan oleh Pendeta Marto Marbun. Job pelayan dan aktivis 11 Mei 2025. Pemimpin liturginya ada Sheryl, PP-nya ada Nicholas, BWDS-nya ada saya sendiri Jennifer, PIC-nya ada Philip, PJTD-nya ada Kenny, Aser dan kolektannya ada Rebecca, Novita, Ethan, Kristensen. Absennya ada Ko Steven, MCCG-nya ada Phoebe. Terus job pelayan dan aktivis 18 Mei 2025, pemimpin liturginya ada Jesselyn O dan Abel. PP-nya ada Kila, BWDS-nya ada Cinatania, PIC-nya ada Ilona, PJTD-nya ada Civanessa, Aser dan kolektannya ada Fani, Nina, Nio, dan Yosef. Absennya ada Kalista dan MCCG-nya Jesselyn N. Terus job pemusik dan mulmetnya. 11 Mei pianisnya ada Hazel, gitarisnya ada Cedric, singernya ada Selena dan Marvel, drumnya ada Hansel, soundnya ada Ko Daniel, slide-nya ada Kenia, switcher dan kameranya ada Sally. Terus buat 18 Mei 2025 pianisnya ada Monique, gitarisnya ada Ko Elvis, singernya ada Grace dan Wilson, drumnya ada Ko Carlos, soundnya ada Darren, slide-nya ada Krisalin, switcher dan kameranya ada Habel. Jadwal pembinaan hari ini, Alpha ada KTB Bahan, Identitas dalam Kristus, Beta ada pembinaan, temanya Allah Bapa yang dibawakan oleh Ko Nicholas, Omega ada KTB Bahan, Praktek PI. Terus buat minggu depan, Alpha ada kelas pembinaan, temanya Wahyu, terus pembicaranya ada Pendeta Marto Marbun. Beta ada KTB Bahan, Omega juga ada KTB Bahan. Happy Sunday teman-teman, jangan lupa datang minggu depan. Tes. Tes. Nyala deh. Slide, tolong. Slide-nya. Di sini yang kelas 8, kelas 9 boleh angkat tangan? Enggak. Yang kelas 8, kelas 9 boleh angkat tangan? Yang tinggi dong, nggak kelihatan. Oke. Yang udah daftar camp, angkat tangan. Enggak. Kok dikit? Apa nih? Ya, halo. Jadi
sambil nunggu kita mau publikasi camp remaja. Tadi kelas 8 sama kelas 9 yang mana aja ya? Coba angkat tangan lagi. Berdiri dong, berdiri. Berdiri deh biar aku bisa lihat. Ih, jangan malu-malu, ayo berdiri dulu. Berdiri guys. Ya udah deh kalau nggak mau berdiri angkat tangan aja. Aku mau lihat ulang. Kalian udah pada daftar camp remaja belum? Ih, kenapa belum? Hah? Kenapa belum daftar? Ayo dong daftar guys. Gak boleh. Kamu pembimbing. Jangan di-spill gitu dong. Oh iya jangan. Ya, kita ngapain ya? Ya. Ya, sabar ya teman-teman. Nah, akhirnya muncul juga. Jadi, camp remaja Bernias is back. Yeay. Boleh. Next, apa itu camp remaja? Kita akan menyaksikan video berikut ini. Oke, di next aja. Nggak jadi nonton video teman-teman. Jadi tahun ini camp remaja yang ke-36. Next. Kita ngapain aja, Bel? Have fun. Hah? Jadi kita ngapain aja sih, Bel, di camp remaja itu? Ya, yang pasti kita di situ bakal happy liburan. Kita juga belajar firman Tuhan, kenalin teman baru. Terus next slide. Nah, main bareng, nongki bareng, dan banyak keseruan lainnya. Oke. Next. Kenapa harus ikut camp remaja, Bel? Karena cuma bisa ikut sekali. Terus udah include makanan yang tentunya enak, terus bergizi juga. Terus fasilitasnya juga keren-keren, udah enak yang pasti. Terus pulangnya kita bakal balik dengan mindset yang baru. Yes, jadi buat kalian yang tanggal lagi, buat kalian yang kelas 8 dan 9, buruan catat tanggalnya yaitu 30 sampai 2 Juli 2025 di Pondok Kapili Resort Bogor. Next. Nah, itu belum diganti, jadi buat kalian yang daftar sampai akhir bulan ini, kalian dapat promo 230.000 aja. Terus, next. Kalau mau dapat gratis, kalian cukup ajak 5 teman kalian, mau dari sekolah kalian atau dari luar sekolah atau kayak masih banyak temen yang kamu punya deh. Next. Nah, ini boleh di-scan buat kalian yang belum daftar atau kalian bisa klik di campremaja.ggkperniagaan.org. Next. More info kalian kalau mau nanya-nanya bisa kontak aku atau Abel. Next. Nah, tunggu apa lagi? Segera daftar ya teman-teman. See you. Tes.